Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan renungan harian Sabtu 26 April 2025. Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menerangi hati dan pikiran saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan harian untuk kita tertulis dalam Galatia 4 ayat 28. Dan kamu saudara-saudaraku, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Saudara-saudara, hidup kita adalah sebuah panggilan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Yesus sendiri telah memanggil kita dan menetapkan kita sebagai anak-anaknya supaya kita pergi dan tentu menghasilkan buah yang berkenan kepada Allah. Tentu menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang Kristen harus menunjukkan cara hidup yang berkenan kepada Tuhan, bukan berkenan kepada dunia ini. Saudara-saudara, John Newton, orang yang menulis himne paling populer dan terkenal di Amerika, dia selalu mengatakan, jika kita selalu mengingat siapa diri kita dulu dan siapa kita sekarang di dalam Yesus Kristus, kita akan baik-baik saja. Bagaimana kita mengingat hal ini? John Newton adalah anak tunggal yang ibunya meninggal saat ia berusia 7 tahun. Ia menjadi seorang pelaut dan pergi melaut ketika berusia 11 tahun. Saat ia tumbuh dewasa, ia menjadi kapten kapal budak dan terlibat aktif dalam degradasi dan ketidakmanusiawian yang mengerikan dalam perdagangan budak. Namun saat ia berusia 23 tahun di tanggal 10 Maret 1748, saat kapalnya dalam bahaya tenggelam di lepas pantai, ia berseru kepada Tuhan memohon belas kasihan. Dan ia menemukannya. Dan ia tidak pernah lupa betapa menakjubkannya bahwa Tuhan menerimanya. Tuhan mengampuninya. Sehingga John Newton menjadi seorang saksi Tuhan yang dipakai Tuhan menjadi hambanya seorang pendeta. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus menggunakan kisah Hagar dan Sarah sebagai perumpamaan. Anak dari Hagar diperoleh dalam kedagingan karena keinginan manusia untuk memiliki keturunan. Sementara anak dari Sarah didapatkan semata-mata karena janji. Karena semula Sarah mandul. Dengan perumpamaan ini Rasul Paulus membandingkan antara orang-orang yang memperhambakan diri di bawah hukum dengan orang yang merdeka karena iman kepada Tuhan. Paulus mengingatkan bahwa orang yang percaya adalah anak-anak perjanjian, bukan lagi anak-anak kedagingan. Karena orang-orang yang percaya tidak sepantasnya bertindak sebagai orang-orang yang dikendalikan oleh kehidupan dunia ini, tetapi bertindak sebagai orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan oleh Kristus dan dikendalikan oleh apa kata Tuhan. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini, kehidupan orang Kristen dijalani seperti halnya anak karena janji. Kita hadir di dunia ini bukan karena keinginan manusia atau keinginan daging, melainkan karena kehendak Tuhan. Karena itu kehidupan kita sebagai orang Kristen pun haruslah mencerminkan kehendak Tuhan, bukan malah membelenggu diri pada berbagai perhambaan, menghamba pada uang, takut pada kekuasaan atau yang lain. Tetapi sebagai orang Kristen kita harus siap sebagai orang yang merdeka, yang sudah diselamatkan Tuhan di dalam kebangkitan Yesus yang sudah kita rayakan melalui pesta Paskah. Sehingga kita adalah orang-orang Kristen yang diselamatkan, anak-anak janji yang akan mewarisi kehidupan yang kekal. Karena itu saudara-saudara,
jadilah kita sebagai anak-anak janji yang akan mewarisi kehidupan yang kekal, yang selalu menjaga keselamatan kita melalui cara hidup kita, dan mau dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya memberitakan kabar baik, memberitakan kebangkitan Kristus melalui cara hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas sapaan firman-Mu yang telah mengingatkan kami tentang jati diri kami sebagai anak-anak janji yang Tuhan selamatkan di dalam diri Yesus Kristus melalui kebangkitan-Mu. Engkau yang telah menjanjikan keselamatan bagi kami. Engkau yang telah menebus kami. Engkau yang telah memilih kami. Maka pakailah kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Supaya kami dimampukan menjalani hidup ini sekalipun banyak tantangan pergumulan. Tetapi kami selalu hidup seturut dengan apa kata Tuhan. Seturut dengan firman-Mu. Berkati jemaat-Mu, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Di dalam setiap pergumulan, kesulitan, sakit, penyakit, persoalan hidup. Dan juga sukacita. Pakai kami Tuhan. Untuk senantiasa mengingat perjanjian Tuhan. Bahwa kami akan mewarisi kehidupan yang kekal. Jikalau kami taat dan setia kepada Tuhan. Keselamatan telah kami peroleh di dalam kebangkitan Kristus. Kiranya kuatkan kami menjaga, merawat keselamatan tersebut sampai pada akhirnya. Berkati kami Tuhan, semua harapan kami. Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Terimalah doa kami ini dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.